Halo, selamat pagi anak-anak seluruhnya. Semoga dalam pertemuan saat ini, di pertemuan kedua pelajaran Penjas, PCOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan juga Kesehatan, kabar semua anak-anak Bapak itu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baiklah anak-anak sekalian, sesuai dari pertemuan pertama yang sudah Bapak sampaikan di minggu lalu, ya di Senin minggu lalu, bahwasannya minggu lalu itu kita tuntaskan pola penyerangan dalam permainan sepak bola yang kita pelajari di pelajaran di kelas 12. Jadi hari ini anak-anak sekalian kita masuk di pola pertahanan. Pola pertahanan itu dalam permainan sepak bola di kelas 12. Jadi setelah kita tuntas yang kemarin itu pola penyerangan, sekarang kita masuk di pola pertahanan. Berarti secara otomatis minggu depan kita sudah tuntas yang namanya permainan sepak bola. Kita masuk di permainan permainan yang namanya bola voli. Anak-anak sekalian, terima kasih untuk hari ini. Kalian sudah menyempatkan untuk melihat tayangan ini. Ini adalah penjelasan-penjelasan yang akan kita biasakan nanti untuk pembelajaran Penjas itu melalui media video. Jadi hari ini kita belajar tentang pola pertahanan dalam permainan sepak bola. Nah, jadi setelah kalian mengetahui dan mahir terhadap penyerangan, di kelas 10 kalian mahir seperti yang Bapak bilang di awal itu, kalian mahir sudah taktik-taktiknya, teknik-tekniknya, teknik-teknik dasarnya. Di kelas 11 kalian dimantapkan lagi. Di kelas 12 ini kalian belajar tentang pertahanan dan juga penyerangan, yang dimana minggu lalu sudah kita tuntaskan yang namanya penyerangan. Jadi hari ini kita tuntaskan pertahanan dalam permainan sepak bola. Jadi anak-anak sekalian, untuk hari ini sesuai review yang minggu lalu Bapak katakan atau Bapak sempat menyebutkan bahwasannya kalau kalian dalam proses tahap menyerang, tim kalian sedang tahap proses menyerang, kalian dipaksa dan dituntut untuk siap melaksanakan yang namanya pertahanan. Ya, kalau kalian sedang gencar-gencarnya melaksanakan yang namanya penyerangan dalam permainan sepak bola, kalian dituntut dan dipaksakan supaya siap melaksanakan yang namanya pertahanan seketika juga. Ya, hal itu dilaksanakan juga. Nah, demikian juga kalau tim kita dalam posisi yang namanya bertahan, kita harus disiapkan untuk transisi melaksanakan yang namanya menyerang. Jadi hal ini dinamakan oleh transisi. Nanti ada tugas apa pengertian dari transisi, apa fungsi-fungsinya, itu nanti akan kalian tuliskan di catatan kalian masing-masing. Jadi dalam permainan sepak bola, setiap yang namanya pola itu bertahan dan juga menyerang itu akan dilaksanakan dengan sangat cepat. Ya, seperti yang sudah Bapak katakan tadi di awal, kalau kalian sedang menyerang, kalian dipaksakan untuk siap bertahan. Kalau kalian sedang dalam fase yang namanya bertahan, kalian dipaksakan untuk siap yang namanya menyerang. Seperti itu sebaliknya. Nah, dalam pola pertahanan dalam permainan sepak bola kelas 12 ini, yang pertama yang kita pelajari adalah taktik dan strategi pertahanan dalam permainan sepak bola. Ya, jelas pengertian dari taktik pertahanan merupakan suatu siasat yang dilakukan baik perorangan, grup maupun tim terhadap lawan dengan tujuan menahan serangan, merebut bola dari lawan agar tidak mengalami yang namanya kekalahan dalam pertandingan. Jelas di pertemuan pertama yang minggu lalu yang Bapak sebutkan itu, kegunaan dari bertahan itu adalah supaya kita tidak kebobolan, ya, ataupun mempertahankan yang namanya kemenangan kita. Jadi yang taktik yang pertama yang kita bahas hari ini adalah untuk menahan serangan lawan dan juga untuk merebut bola dari lawan. Itu kegunaan dari taktik pertahanan. Terus yang kita bahas tentang taktik pertahanan itu dibagi di antara 3. Apa-apa saja sih Pak sebenarnya taktik pertahanan itu dalam permainan sepak bola? Yang pertama itu adalah mempertahankan ruang. Ya, mempertahankan ruang. Jadi daerah kita, setengah lapangan ke tempat kita itu adalah ruang kita. Ya, itu adalah ruang kita. Yang dimana dipaksa ataupun yang dimaksud untuk mempertahankan ruang, kita harus menguasai daerah kita masing-masing. Ya, kita harus menguasai daerah kita masing-masing. Kalau kita sudah menguasai setengah lapangan daerah kita masing-masing, berarti kita sudah menerapkan yang namanya taktik pertahanan. Kalau kita sudah menguasai setengah lagi untuk daerah lawan, berarti kita sudah menerapkan yang namanya taktik penyerangan. Ya, benar. Terus yang kedua, taktik pertahanan itu adalah mempertahankan daerah gawang. Ya, daerah gawang.
Kalau ruang lingkup kita lebih sangat besar kita pertahankan dalam setengah lapangan itu, berarti kita difokuskan untuk supaya berjaga-jaga atau mempertahankan daerah gawang kita. Ya, untuk mempertahankan daerah gawang kita. Jadi ada-ada saja orang yang beranggapan bahwasannya daerah setengah lapangan itu terlalu besar, ya, terlalu besar. Jadi fokuskan saja daerah pertahanan itu di daerah gawang saja. Itu untuk taktik yang kedua. Terus taktik yang ketiga yaitu merebut bola. Ya, merebut bola. Bisa kalian lihat permainan-permainan Liga Inggris ataupun liga-liga manapun yang sangat profesional, ya, bisa saja keadaan back ataupun orang bertahan itu sampai ke tengah untuk memperebut bola. Ya, ini biasanya bola-bola melambung yang dilaksanakan oleh kiper penjaga gawang lawan. Jadi taktik pertahanan itu tadi dibagi atas 3. Yang pertama mempertahankan ruang kita, terus yang kedua mempertahankan daerah gawang kita, terus yang ketiga mau tidak mau kita harus merebut bola dari tim lawan. Itu yang menjadi taktik pertahanan. Terus dalam taktik pertahanan dalam sepak bola, ya, sepak bola walaupun tadi ada dibagi 3, tetap ada pertahanan itu dibagi juga dalam tiga bagian. Yang pertama pertahanan individu, ya, pertahanan individu, pertahanan perseorangan. Yang sering kita dengarkan itu adalah man to man marking, ya, man to man marking. Dalam hal ini pemain harus merebut bola dari penguasaan lawan, ya. Kalau man to man marking ataupun permainan individu itu kita dipaksakan supaya merebut bola dari tim lawan, penguasaan lawan. Setiap pemain menjaga satu pemain lawan, ya. Jadi setiap satu pemain 11 dari tim kita itu harus menjaga 1 per orang, ya, 1 per orang. Jadi ini kita harus mengawal dengan ketat kemanapun lawan kita pergi, ya. Kemanapun lawan kita pergi, kita harus mengawal 1 per orang. Itu yang dinamakan pertahanan individu atau yang sering disebutkan adalah man to man marking. Terus yang kedua adalah pertahanan bersama ataupun daerah. Nah, ini biasanya dilaksanakan di zona terakhir, yaitu back ataupun pemain-pemain bertahan, ya, pemain-pemain bertahan. Ini biasanya disebutkan zona marking, ya. Zona marking. Nah, prinsip pelaksanaan ini, prinsip pertahanan zona marking ini dibutuhkan kerjasama tim yang baik. Ya, dibutuhkan kerjasama tim yang baik. Dapat menghambat gerakan pemain lawan, yaitu penyerang lawan, terus mengamankan daerah pertahanan dari tekanan permainan lawan. Pola pertahanan harus berlapis sehingga sulit ditembus oleh penyerang lawan. Jadi dalam zona marking ini biasanya diawali dari yang namanya gelandang bertahan, ya. Ini biasanya diawali dengan gelandang bertahan. Jelas gelandang itu ada terbagi antara 2, gelandang menyerang dan juga gelandang bertahan. Nah, gelandang bertahan itu lebih efektif membantu yang namanya pertahanan. Kalau yang namanya gelandang menyerang itu lebih efektif ke penyerangan. Jadi seperti itu dia. Jadi ada yang tadi man to man marking ataupun individu, terus ada juga zona marking itu untuk pertahanan bersama ataupun daerah. Terus yang ketiga untuk taktik pertahanan dalam sepak bola itu adalah pola pertahanan kombinasi. Ya, pola pertahanan kombinasi itu man to man dan zona marking. Ini gabungan antara 1 dan 2 tadi. Yang Bapak sebutkan zona marking tadi dan juga man to man marking. Ini pengertiannya adalah setiap pemain menjaga lawannya dengan tiba-tiba berpindah, ya. Tiba-tiba berpindah ke tempat dan kemudian tugasnya diserahkan kepada temannya yang lain, ya. Ini lebih dekat kepada pertahanan. Jadi ini artinya keselarasan kita dengan tim kita, ya, keselarasan kita dengan tim kita. Kita bisa saja dari pemain bertahan itu bisa saja kita sekali waktu itu bisa mengikut menyerang, ya. Dalam hal-hal permainan sepak bola itu kita tidak bisa pungkiri barangkali setiap pemain-pemain bertahan itu bisa saja mengikuti teman-temannya menyerang, tetapi selalu ada yang namanya menggantikan posisi, ya. Selalu ada teman-temannya ataupun teman tim kita, rekan-rekan tim kita selalu menutup yang namanya posisi kekurangan kita. Jadi pertahanan ini membutuhkan koordinasi yang baik, ya. Kombinasi ini man to man dan zona marking ini membutuhkan koordinasi yang baik antara pemain dan tanggung jawab pemain. Terus tanggung jawab itu sangat diperlukan. Ada kalanya pemain-pemain kita itu ataupun rekan-rekan kita itu ketika ikut menyerang itu terlalu malas untuk kembali untuk dalam bertahan. Jadi ini dibutuhkan adalah orang-orang yang kombinasinya kuat, terus tanggung jawabnya kuat, terus juga individunya dan juga pola
pola pertahanan zona marking itu harus kuat, ya. Jadi ada 3 taktik pertahanan dalam sepak bola tadi: man to man marking, daerah zona marking, dan juga kombinasi dari keduanya 1 dan 2. Terus selanjutnya, taktik permainan sepak bola dapat dibagi menjadi 2, ya. Taktik, sekarang kita masuk dalam taktik. Yang pertama adalah taktik perorangan. Jelas dalam pertahanan itu, ya, jelas dalam pertahanan itu ada saja yang menonjolkan tentang individualnya, yaitu taktik perorangan. Dilakukan secara perorangan sesuai dengan tugas dan posisi masing-masing, ya. Ini wajib dilakukan sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh pelatih. Jadi kalau setiap orang yang mau melaksanakan individualnya itu atas perintah dan atas instruksi dari pelatihnya, agar setiap gerakan dan tindakannya dapat berfungsi secara efektif dan menunjang kerjasama tim, ya. Ini tidak akan dilaksanakan, pelatih tidak akan mengizinkan seorang pemain itu memberikan atau menunjukkan taktik perorangannya kalau tidak untuk menguntungkan tim, ya, kalau tidak untuk menguntungkan tim. Jadi setiap taktik individual setiap pemain sepak bola itu bertujuan supaya menunjang kerjasama tim dan menguntungkan tim. Terus yang kedua adalah taktik untuk regu atau tim dalam pola pertahanan. Jadi yang kita sebutkan tadi zona marking itu termasuk juga dalam pertahanan regu ataupun tim, ya. Yang pertama tadi zona marking, setiap pemain menjaga daerah menjadi tugasnya. Setiap pemain lawan yang masuk ke daerah harus secepatnya dihadang. Jadi setiap pemain yang sudah berusaha ataupun masuk dalam zona marking kita, zona daerah kita harus hadang. Kita harus hadang. Terus yang kedua adalah fissure, yaitu setiap pemain lawan tidak boleh dibiarkan bergerak leluasa. Nah, ini biasanya pemain-pemain bersifat menyerang ataupun striker. Jadi kita setiap pemain harus datang, yang datang itu langsung kita hadang, ataupun satu orang itu harus menghadang pemain tersebut. Nah, kalau memang individual penyerang tersebut lebih dominan dengan pertahanan satu orang tersebut, maka hal ini bisa kita antisipasi dengan 2 orang pemain sekaligus untuk menghadang satu pemain penyerang lawan tersebut. Jadi taktik tadi ada yang pertama yaitu individual, terus yang kedua adalah regu dan juga tim yang dilaksanakan dalam pola pertahanan. Terus dalam pola pertahanan ini sebenarnya diwajibkan stamina yang sangat kuat. Kenapa stamina yang sangat kuat? Biasanya orang kebablasan ataupun kelelahan ketika melaksanakan pertahanan, ya, ketika melaksanakan pertahanan. Kenapa Bapak katakan sering orang mengalami yang namanya kelelahan yang luar biasa dalam pertahanan ini? Karena ini sewaktu-waktu ada kesempatan untuk melaksanakan yang namanya transisi, yaitu menyerang. Jadi ada satu kesempatan yang kita laksanakan untuk melaksanakan kembali yang namanya menyerang. Jadi kalau individualnya kuat ataupun stamina setiap timnya kuat, bisa saja diserang ketika ada kesempatan itu menyerang kembali. Tetapi kalau memang stamina dan kerjasama timnya buruk, ya kemungkinan besar pola penyerangan itu gagal dilaksanakan. Jadi untuk pertemuan hari ini kita sudah tuntaskan yang namanya pertahanan. Setiap yang namanya pertahanan, ya Bapak ulangi lagi, setiap yang namanya pertahanan dalam permainan sepak bola itu bertujuan itu untuk mempertahankan kemenangan, merebut bola dari tim lawan, mengamankan gawang kita supaya tidak kebobolan, dan juga biasanya ini supaya kalau tim kita sudah mempunyai poin satu sama itu biasanya kita untuk mempertahankannya saja, ya, untuk mempertahankan saja. Ini biasanya permainan-permainan ketika dinilai dari poinnya, ya. Terus untuk pertemuan ini Bapak harapkan kalian semua mengerjakan tugas untuk pertemuan kedua. Terima kasih Bapak ucapkan terlebih dahulu setiap anak-anak Bapak yang sudah mengerjakan tugas pertemuan 1 tentang pola penyerangan dalam permainan sepak bola. Jadi hari ini ada tugas pertemuan kedua, pola pertahanan dalam permainan sepak bola. Ya, ini kalian kerjakan pada catatan kalian masing-masing, ya, kalian kerjakan pada catatan masing-masing, lalu kirimkan berbentuk foto collect, ya, lalu kirimkan kepada WhatsApp pribadi Bapak berbentuk collect, ya. Setiap interaksi mengenai pertanyaan-pertanyaan dan pembelajaran kita pola pertahanan permainan sepak bola ini bisa kalian laksanakan dalam classroom kita, dan juga apabila ingin lebih spesifiknya bisa kalian tanyakan dalam grup WA atau WhatsApp kita masing-masing. Untuk yang pertama soalnya adalah tuliskan contoh-contoh taktik perorangan, ya, tuliskan contoh-contoh taktik perorangan dalam permainan sepak bola. Oke lah, dalam
tugas yang satu ini, soal yang satu ini Bapak permudah. Dalam sepak bola itu ada 11 pemain. Jadi tuliskan contoh-contoh dalam 11 pemain itu apa-apa saja sih yang diharapkan dalam taktik perorangannya, ya. Tuliskan contoh-contoh taktik perorangan dalam permainan sepak bola. Berarti ada 11 ya, ada 11 orang. Jadi yang kedua adalah tuliskan fungsi dan taktik pertahanan dalam permainan sepak bola. Yang kedua, tuliskan fungsi dari taktik pertahanan dalam permainan sepak bola. Terus yang ketiga, tuliskan pengertian dan fungsi dari transisi sesuai yang sudah Bapak jelaskan tadi. Kalau kalian menyaksikan dari awal video ini, berarti kalian sudah mengerti apa pengertian dari transisi. Menyerang ke bertahan dalam permainan sepak bola. Bapak ulangi untuk soal nomor 3. Tuliskan pengertian dan fungsi dari transisi menyerang ke bertahan dalam permainan sepak bola. Jadi tiga tugas ini kalian tulis dan kalian kerjakan dalam catatan kalian masing-masing. Lalu kalian kirimkan kepada Bapak ke WhatsApp pribadi Bapak berbentuk foto kolek lengkap dengan nama dan kelas kalian masing-masing. Akhir kata Bapak ucapkan terima kasih. Untuk minggu depan kita sudah masuk pada materi yang kedua, yaitu pola penyerangan dan juga pertahanan dalam permainan bola voli. Jadi hari ini kita sudah tuntas yang namanya pertahanan dan juga penyerangan sepak bola. Minggu depan kita sudah masuk yang namanya bola voli. Akhir kata Bapak ucapkan banyak terima kasih buat anak-anak Bapak seluruhnya. Bapak harapkan tetap menjaga kesehatan dan juga semangatnya dalam mengikuti pembelajaran di era COVID-19 ini. Walaupun dalam media pembelajaran kita menggunakan video, Bapak harapkan semua tetap dalam semangat dan mengikuti pembelajaran kita. Akhir kata Bapak ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata, tutur bahasa, bahkan juga gerak Bapaknya sangat mengganggu. Bapak mohon maaf. Semoga dimaafkan. Minggu depan kita lanjut lagi dalam materi kita bola voli. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam olahraga.